Dan satupun yang dapat kita banggakan semua, Tuhan saudara ya. Kesehatan apapun yang kita rasakan semua, itu semua karena cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekarang kita sama-sama bagi berdiri saudara. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
satu-satunya alasan kami boleh hidup saat ini Bapa. Tidak ada yang patut kami banggakan Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi Bapa. Kau pimpin ibadah kami Tuhan. Mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Mari kita siap memuji Tuhan semua, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan kita sungguh maha besar. Tuhan kita sungguh maha kuasa. Dia tidak tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tidak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ya Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Kita kembali bagi berdiri saudara. Lebih teman memuji Tuhan. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tidak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tidak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
menyembah. Tuhanku luar biasa. Dia maha besar, Dia maha kuasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kita puji Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang ku rindu. Haleluya. Satu hal yang kita rindu. Kita boleh berdiam di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Bapa. Saya undang Bapak Pendeta ya, minta waktu dan tempat saya pulang. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan Haleluya. semua kemurahan-Mu. Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, oleh persekutuan Roh El Kudus, Engkau Allah yang esa, yang penuh dengan kemurahan. Kemurahan-Mu itu kekal adanya. Kami telah menikmati kemurahan-Mu sepanjang hidup kami. Bahkan sepanjang minggu ini, secara khusus pagi hari ini, kami masih mendapat kesempatan oleh kemurahan-Mu, oleh pembasuhan darah-Mu yang maha kudus. Kami dapat beribadah bersama-sama. Kami beroleh kemurahan untuk menyebut nama-Mu, memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami percaya dengan segala kekurangan kami, Engkau menerima nyanyian anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, melebihi dari nyanyian para malaikat.
Terima kasih Tuhan Yesus yang dalam kemuliaannya kami bisa tidak setia, tapi Engkau tinggal setia Tuhan. Saat ini kami mau menerima kemurahan-Mu lagi, yaitu berupa firman yang bagikan roti hidup dipecah-pecahkan Tuhan. Satu rahasia yang dibukakan bagi kami semua, supaya roh kami dapat makanan, supaya jiwa kami dapat perhentian dalam firman. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Di luar Engkau banyak ketakutan dan kegelisahan, ketidakpastian. Firman-Mu yang pasti, karena firman-Mu yang kekal Tuhan. Kami merendahkan hati. Kami bukan apa-apa Tuhan. Satu saat firman-Mu akan diangkat dari bumi ini. Tapi pagi ini kami masih mendengar sabda hidup pribadi-Mu sendiri. Kami sambut dengan penuh rendah hati. Urapi, kuduskan kami semua. Roh Allah yang kudus, ambil alih dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat, mempelai surgawi kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Beri kemuliaan dong bagi Tuhan ya. Luar biasa. Kita masih diberi kemurahan Tuhan. Ayo kita membaca kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-25. Kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Langsung saya bacakan. Keluaran 25 ayat 8. Perkenankan saya melepas masker karena di mimbar ini tidak ada orang, supaya suara saya jelas. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, atau membuat kemah sembayang, atau kemah asyahadat, atau kemah perhimpunan. Mereka harus membuat, tidak boleh tidak, tabernakel. Nah, itu sinonim persamaannya. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, membuat tabernakel bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu Musa, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala peralatannya atau perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Amin. Saya merenungkan, saudaraku, di tengah malam beberapa saat yang lalu, pengajaran firman Tuhan tentang tabernakel ini sudah banyak dilupakan. Begitu banyak macam-macam pengajaran firman Tuhan. Tentu semua baik dan benar, asal tidak mengurangi dan tidak menambahi dari Injil sepenuh. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 66 kitab. Itu sudah final. Kalau minggu kedua, tadi putri saya yang gembalakan, saya
langsung ke sini. Cuman banyak lampu merah dan kereta api cukup lama nunggu di Dolok gitu ya. Dan itu betul, harusnya kereta api jarak jauh, kurang lebih menurut kepala kereta api itu sekitar beberapa kilo sudah harus ditutup. Karena ada bentuk lokomotif yang kalau orang lewat rel perlahan-lahan itu magnetnya akan membuat mobil kalau perlahan terus berhenti, dia tidak bisa di starter. Penumpangnya harus cepat keluar. Karena medan magnetnya dialirkan lewat rel. Nah itu banyak orang kecelakaan di situ. Jadi ada lokomotif tertentu yang medan magnetnya itu besar. Itu saya membaca begitu. Nah saudaraku, jadi Injil sepenuh itu. Asal tidak keluar dari itu, semua bentuk pengajaran firman Tuhan dalam penggembalaan umatnya itu berguna selalu. Suratan Timotius, sebab tiap-tiap kitab yang diilhamkan itu berguna untuk memperbaiki, untuk mengajar, untuk menolong orang dalam kebenaran dan seterusnya. Nah, pengajaran tabernakel ini atau kemah sembahyang ini, saudaraku, bagi Israel jasmani itu kemah sembahyang yang namanya tabernakel, tempat kudus, kemah perhimpunan. Jadi prinsip Tuhan mesti berhimpun. Karena kondisi COVID, nah sekarang COVID sudah sangat melandai, ini salah satu saya pikir, entah apapun pertimbangan, ada yang bilang ini rekayasa, sekarang ini begini. Bagi saya ini adalah doa-doa umatnya, amin. Karena ada ayat doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Pengaruhnya besar, mempengaruhi surga, bumi, manusia, mempengaruhi diri kita sendiri. Itu doa. Bahkan kerajaan iblis kalau melihat orang Kristen berdoa, salah satu penulis buku Kuasa Doa, itu iblis gemetar, saudara. Kalau dia dengar nama Yesus, kalau ada nyanyian oleh darah Yesus, iblis panas, gemetar. Nah saudaraku, maka kita lihat pengajaran tabernakel ini dari 1-2 ayat ini. Musa, aku tunjukkan kepadamu di atas gunung. Iya. Musa berhasil membawa umat Israel keluar dari Mesir, tapi Musa belum berhasil mendidik Israel. Padahal Musa ini nabi yang diurapi luar biasa. Wajahnya sampai bercahaya. Ketemu Tuhan di atas gunung 40 hari 40 malam. Israel ya berontak. Saudaranya sendiri ngelawan. Orang-orang dekatnya melawan Musa. Tapi Musa itu semua yang terjadi itu mendidik Musa untuk apa? Jadi orang yang sabar. Wah, zaman sekarang ini saudara dibutuhkan sabar. Itu ayatnya ada Yakub 5 ayat 8. Bersabarlah kamu sampai kedatangan Tuhan. Pasal 1 ayat 12, bersabarlah kamu. Jika pencobaan itu, anggaplah itu sebagai kebahagiaan saja, anggap. Bayangin saudara, ya. Nah, Musa ini yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan tentang tabernakel ini. Seperti yang kutunjukkan, tidak boleh mengurangi, tidak boleh melebihi. Nah, ini rencana Tuhan. Mari kalau bicara tentang pengajaran tabernakel atau firman tentang tabernakel ini, firman Tuhan, tentu banyak rahasia. Berpuluh-puluh makna tentang darah, tentang perjanjian. Saudaraku,
tentang anugerah. Beberapa pagi ini coba saya uraikan sedikit ya, karena kita dibatasi waktu. Pertama, tentang anugerah. Sejak awal anugerah Allah itu sudah nampak di Taman Eden. Adam, buang pakaian yang kamu buat sendiri, yang kamu usahakan sendiri. Buang Adam. Aku sudah menyiapkan kulit binatang untukmu. Ini simbol pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus akhir-akhir ini kurang ditekankan, kurang dikibarkan oleh gereja-gereja Tuhan. Sebab tanpa pengorbanan Yesus, Paskah secara rohani, ya, saudara dan saya nggak ada hari ini. Umat manusia sudah hancur lebur, dunia sudah kiamat. Kalau Allah ciptakan lalu ciptaannya berdosa seperti dia membuang Lucifer, kepala pemimpin pujian di sorga itu, bumi ini sudah kiamat lama. Ya. Nah, tapi Tuhan ingin supaya kita mengerti, karena kalau Israel jasmani membangun tabernakel itu nanti akhir zaman, mereka akan membangun secara lahiriah, berupa tempat peribadatan yang kudus, yang benar-benar persis sedang mereka usahakan itu. Tapi bagi kita nggak penting itu. Itu hanya menjadi tanda amat khusus untuk akhir zaman. Akhir zaman ada tanda umum, peperangan, gempa bumi, krisis ekonomi, ya saudaraku, macam-macam. Itu tanda umum Matius 24. Tanda khusus Lukas 17. Kembali ke zamannya Nuh dan Sodom. Tapi tanda amat khusus itu terbangunnya tabernakel di timur tengah sana. Jadi selalu ada 3 tahap. Tabernakel ya 3 tahap. Halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Kerohanian orang Kristen juga ada 3 tahapan. Kanak-kanak, mulai dari lahir baru, terus kanak-kanak rohani. Paulus bilang, kamu masih kanak-kanak, nggak tahan makanan keras, pengajaran firman Tuhan yang dalam-dalam, nggak tahan, terlalu lama. Saudara, bagaimana mungkin ya mau menjelaskan sesuatu rahasia lalu cepat-cepat? Nggak mungkin. Ilmuwan itu berbulan, bertahun di laboratoriumnya dia meneliti. Karena itu satu rahasia. Ya. Nah, ada juga tahapan menuju dewasa, ruangan suci. Kerohanian, ada tahapan sempurna, ruangan maha suci. Nah, saya kembali bahwa pengajaran tabernakel ini saya ungkap satu. Tentang anugerah. Adam, buang ya. Aku buatkan kulit binatang. Ini penumpahan darah, Ibrani 22 ayat 9, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, tidak ada. Kalau Alkitab Tuhan bilang tidak ada, nggak ada cara lain. Tuhan itu nggak pernah basa-basi. Itu sebab di tabernakel itu ribuan, kalau dihitung bisa jutaan itu dari sekian banyak tahun. Binatang-binatang darahnya tumpah. Sampai suatu hari di tepi sungai Yordan, Nabi perjanjian lama terakhir, Yahya Pembaptis. Lihat domba Allah. Yesus jalan. Baptislah aku Yohanes. Jangan. Masa aku membaptis Tuanku? Ya, di gereja habis ini saya segera lari. Training terakhir anak-anak yang mau dibaptis di jemaat. Ada 22 orang. Saudaraku, itu penggenapannya. Karena itu orang Kristen merayakan Paskah harus lebih meriah dari Natal seharusnya.
Yesus lahir kalau dia nggak tumpahkan darahnya di kayu salib, mati, betul-betul mati sebagai penebus dan bangkit, semua nggak ada artinya. Hilang semua, nggak ada artinya itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, tentang anugerah yang pertama, yaitu kenapa? Sebab di tabernakel itu alat yang dibuat bukan pintu gerbang dulu, bukan mezbah bakaran, bukan kolam pembasuhan, bukan pelita emas, bukan meja roti, bukan mezbah dupa, bukan tirai-tirai, bukan tiang-tiangnya, bukan sulaman tentang kirubium, bukan tudung-tudung tabernakel kalau sekarang atap rumah itu. Bukan, tapi peti perjanjian. Itu dulu. Artinya Allah punya hati untuk mencari manusia yang tak berdaya itu. Gak ada cara lain. Kalau Allah gak mencari. Saudaraku, kalau dulu Tuhan mencari kita dan kita sudah jadi jemaatnya, maka kita perlu bertumbuh. Sebab pengajaran tabernakel ini pertumbuhan rohani. Banyak makna, saudara. Sudah saya tulis. Wah, itu kalau dikupas satu-satu itu khotbah. Saya bukan menyombongkan diri. Khotbah tabernakel ini 10 tahun dah habis enggak? Seminggu cuma setahun 52. Kalikan 10 520 tema. Itu bisa ratusan tema itu. Ya, pertumbuhan rohani saja kalau dikupas, waduh, sudah menjadi pertumbuhan gereja Tuhan. Kerohanian tidak ada habisnya itu. Subtema demi subtema. Nah sekarang tentang tabernakel ini bicara tentang anugerah toh. Saatnya kita juga anak Tuhan yang sudah diselamatkan mencari Tuhan selagi ia dapat ditemui. Pagi hari ini saudara sedang mencari Tuhan atau kebiasaan? Coba cek hati kita, dicek. Aku ke gereja ini sedang mencari Tuhan. Kalau saudara dan saya betul-betul mencari Tuhan, saudara enggak gampang malasan, saudara enggak gampang banyak alasan, saudara enggak gampang tersinggungan, saudara enggak gampang lemah terus mutus gara-gara oh aku sekarang enggak dibutuhkan, aku enggak dihargai lagi. Enggak ada itu. Kalau saudara dan saya betul-betul ibadah itu untuk mencari Tuhan, tambah hari tambah setia. Amin. Ya, itu logika dan kebenarannya. Sebab Tuhan memberi anugerah. Dan kalau kita membaca dalam 2 Korintus 12 ayat 9, ketika Paulus dalam pergumulan yang berat, yang gak habis berpikir, saya teringat di YouTube itu Dokter Terawan itu bersama istrinya nyanyi. Ya. Intinya nyanyinya syairnya, semua yang terjadi itu membawa kebaikan. Walau kadang tak dapat dimengerti. Kenapa ya kok begini Tuhan? Tapi Tuhan ngomong sama Paulus, Paulus sudah enggak usah dipikiri. Anugerahku cukup bagimu. Oh saudara, anugerah itu luar biasa. Orang Kristen dari start pertama sampai akhir hidupnya semua karena anugerah. Makanya ada nyanyian toh, bukan karena kebaikanku, bukan karena. Nah ini melawan kesombongan, kekerasan hati kita, kebodohan kita. Allah kalau nggak anugerah, melihat manusia sudah dibuang saudara harusnya. Tapi karena anugerahnya yang besar. Kenapa Yesus tidak segera datang? Karena dia tidak ingin seorang pun binasa, kata surat Petrus. Itu bentuk anugerah. Ya, kita butuh anugerahnya. Hargai anugerah Tuhan itu. Dan bertambah-tambahlah dalam anugerah. 2 Petrus 3 ayat 18. Nah saudara, selanjutnya. Bicara tentang pengajaran firman Tuhan tentang tabernakel. Bicara tentang apa?
pemeliharaan. Bayangkan, kemah sembahyang itu di tengah, semua perkemahan 12 suku anak Yakub itu harus mengelilingi. Dan kalau mereka berangkat, tiang awan, tiang api, kalau malam jadi tiang api, kalau pagi siang hari jadi tiang awan untuk memberi kesejukan. Ini AC sentral terbesar di muka bumi. Luar biasa. Nah begitu berangkat tiang awan, kemahnya dicopoti semua, dipikul. Ada alat pemikulnya. Jadi pelayan-pelayan Tuhan itu Anda sedang memikul. Tanggung jawab yang mulia, melayani Tuhan. Gak ada pekerjaan semulia itu. Pahalanya tembus sampai di balik langit biru. Sampai dalam kerajaan Bapakku. Ingat perjamuan suci? Aku rindu makan Paskah bersamamu. Aku tidak akan makan lagi roti dan anggur ini. Sampai kita, kata Yesus, memakannya dalam kerajaan Bapakku. Oh, keren banget saudara. Luar biasa. Ya. Jadi kita melihat di dalam pengajaran firman tentang tabernakel ini ada pemeliharaan Tuhan yang khusus di padang tandus seperti itu. Zaman dulu loh, enggak seperti zaman sekarang ada fasilitas, bisa ini itu, enggak. Tapi Allah memberi pemeliharaan yang luar biasa. Sepatu enggak rusak, baju enggak rusak. Mereka enggak kekurangan selama perjalanan. Sayang. Mereka itu seringkali tidak percaya, mencobai Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita, kata surat Yakobus. Apabila seseorang jatuh dalam pencobaan, jangan berkata, Tuhan mencobai aku. Sering kita mendengar kalimat-kalimat orang maksudnya baik. Orang itu dengan tabah berkata, ya Allah, aku terima segala pencobaan daripada Engkau. Maksudnya baik. Tapi menurut iman Kristen, saudaraku, kalau orang Kristen berkata, ya Tuhan, Engkau memberi aku pencobaan sebegini berat. Aku terima dengan syukur. Syukurnya benar. Aku terima percobaan ini dari Engkau. Itu keliru. Allah gak pernah mencobai, menguji. Yang mencoba itu diabolos. Iblis yang disebut musuhnya Allah digelari si pencoba dan si penggoda. Jadi, saudara lihat Allah gak pernah mencobai. Itu sebab dilarang anak Tuhan mencobai Tuhan. Tuhan, aku beri perpuluhan. Ya, nanti kebalikan ya, berlipat kali ganda. Walaupun Tuhan berkata, cobailah aku. Saya tidak habis pikir itu. Yang lain Tuhan gak boleh, jangan dicobai. Tapi soal perpuluhan Tuhan berkata, cobailah aku. Nah saya tanya, saudara jujur gak di masa Covid diberi perpuluhan? Kalau soal keuangan kita gak beres di hadapan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Di masa yang sulit, pemeliharaan Tuhan enggak penuh. Sebab itu ada firman-Nya. Hebat ya. Soal 1/10 walaupun di YouTube banyak 1/10 enggak perlu orang Kristen, macam-macam. Jangan sampai kita goyah. Ini bukan karena saya gembala, enggak. Saya sendiri beli perpuluhan kok. Ya, untuk hamba-hamba Tuhan yang kesulitan, kekurangan, untuk sesama, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada ibadah di gereja maupun di rumah, kita lihat ini pemeliharaan Tuhan berupa perlindungan, mencukupi segala kebutuhannya, memberi kekuatan, sudah macam-macam.
Yang ketiga, saudaraku, tabernakel bicara tentang pengajaran firman Tuhan. Soal apa? Soal pengenalan akan Tuhan. Dikatakan ayat tadi, supaya aku berada di tengah-tengah mereka. Tuhan yang berinisiatif untuk mengenalkan diri. Manusia nggak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau nggak Tuhan yang memulai. Makanya soal Tritunggal atau Trinitas ini istilah. Nggak ada di Alkitab Tritunggal, Trinitas nggak ada. Yang ada Allah yang esa. Jadi kalau saudara ditanya, Allahnya orang Kristen 3? Enggak, 1 loh. Katanya 3, Bapak, Putra, enggak, 1. Sebab Alkitab bilang Allah yang esa. Di dalam keesahan ini loh, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Itu pengakuan iman. Tiap minggu kedua putri saya dia bacakan pengakuan iman GBT ya, disebut gerejanya. 1, hanya ada satu Allah yang esa dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Final. Itu pernyataan Allah untuk manusia bisa kenal dikit. Karena itu jangan dipersoalkan. Kalau Allah yang menyatakan dirinya, dia yang maha besar, maha mulia, maha kuasa, yang transenden, yang berdaulat menyatakan diri. Kok manusia yang otaknya cuma sak kepel ini, sak genggam ini, mau protes, nggak masuk akal segala. Ini namanya kebodohan. Ini kata surat Roma, pikiran yang liar. Jadi tidak terkendali, semua ingin tahu, semua ingin masuk akal. Gak bisa. Butuh iman. Allah menyatakan diri supaya sedikit manusia kenal. Musa kepingin Tuhan, aku pengen melihat wajahmu, mati kamu Musa. Tapi saking Tuhan itu begitu berbelas kasihan, ya sudah Musa, kamu tak sembunyikan di celah-celah gunung ya. Tak tutup tanganku, aku tak lewat. Nah, ini namanya teofani. Allah menyatakan diri dalam bentuk yang bisa dilihat. Belum dijamah loh, Allah itu roh. Tapi waktu dalam Yesus bisa dijamah. Siapa yang menjamah jubahku? Sembuh perempuan yang kena kanker rahim itu. Spontan sembuh lelehan darahnya. Bloodingnya. Sembuh. Nah, saudara lihat, jadi tabernakel ini bicara tentang pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah. Baru yang keempat, yang ketiga ini sedikit saya tambah. Yang keempat, tentang akhir zaman. Saya baru angkat 4 poin, belum tentang darah, perjanjian, macam-macam. Tiap alat-alatnya punya arti semua. Detail-detailnya punya arti. Wah, itu indah saudara. Itu sudah lebih dari cukup untuk kerohanian kita. Karena itu pengajaran tabernakel sampai akhir zaman, puncak istilahnya ini hanya untuk orang Kristen paham. Disebut kita menjadi mempelainya. Itu sudah tingkat tinggi. Ada 3 tingkat untuk kita, saudaraku, disebut. 1, tingkat yang paling standar, anak Allah. Kamulah anakku. Nah, baca di Alkitab. Siapa yang percaya, menerima dia disebut, terjemahan lain, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Jadi anak. Kalau jadi anak itu Tuhan penuh pemakluman. Penuh pengertian karena masih anak. Kenapa kadang-kadang orang Kristen yang gak sungguh-sungguh doanya lebih dijawab. Karena dia anak-anak. Maklum kalau saudara jadi orang tua, anak saudara masih anak-anak. Ya, lalu dia tangannya kotor. Ya, lalu tak tiba-tiba memeluk saudara. Waduh, pakaian saudara kotor. Apa saudara pukuli dia? Enggak. Saudara maklum dia masih anak-anak. Malah saudara gendong, saudara sayang, saudara ciumi. Enggak apa-apa. Kalau dia pecahkan piring, saudara maki-maki.
Secara hukum enggak, karena kanak-kanak. Kalau sudah mulai besar, nah kalau sudah dewasa, wah ini sahabat yang kedua. Kanak-kanak, yang kedua sahabat. Yang ketiga mempelai. Nah ini akhir zaman, kita disiapkan untuk jadi mempelainya. Sebab tadi Keluaran 25 ayat 8, supaya aku diam di tengah mereka dalam Wahyu pasal 21. Dia menciptakan semua baru, semua baru. Supaya ia diam bersama manusia. Terjemahan lama, dia bertabernakel bersama manusia. Oh itu puncaknya, itu mempelai. Jadi orang Kristen jadi anak Tuhan, jadi sahabat Tuhan. Yakobus berkata Abraham disebut sahabat Allah. Baru yang ketiga jadi mempelainya. Ini akhir zaman, sudah nggak ada lagi. Itu yang paling puncak. Itu sebab jangan sampai kita digoyahkan ya oleh banyak pengajaran yang membingungkan. Kita harus bisa memilah pengajaran tabernakel ini sudah cukup menuntun kita. Ini bukan kita harus jadi fanatik ketabernakelan, bukan. Ya. Misalnya perempuan tidak boleh mengajar. Saya satu-satunya yang dulu nggak setuju. Perempuan nggak boleh jadi gembala sidang. Siapa yang bilang? Jadi jangan ditambahi, jangan dikurangi. Saya nggak lagi jelaskan itu, nanti panjang lebar. Jadi yang keempat, yang pagi ini saya coba ungkap sedikit-sedikit, saudaraku, pengajaran firman Tuhan tentang tabernakel ini menunjuk tentang akhir zaman. Sebab kalau dulu Allah diam di kemah di padang gurun, lalu di perjanjian baru sejak Yesus tumpahkan darah, mati ganti dosa kita, bangkit dengan kuasanya, naik ke surga. Itu awal gereja terbentuk. Apa yang dimaksud gereja? Tubuhmu rumah Allah, dipenuhi Roh Kudus. Sejak itu kita jadi bait Allah, jadi tabernakel tubuh kita ini. Bayangin, nanti Allah akan membuat tinggal bersama manusia. Wahyu 21 baca di rumah. Untuk selama-lamanya, forever. Selami-laminyo. Saudara nggak rindu kah? Adakah yang lebih keren dari ini? Adakah yang lebih dahsyat dari ini? Sebuah program apa di dunia yang bisa menyaingi seperti ini? Wih, kalau saudara dimasukkan dalam program seperti begini, gimana perasaanmu kira-kira? Orang aja rela mati. Kalau dia bisa dimasukkan tim astronot untuk ke bulan saja itu loh. Buanggai setengah mati, bahkan taruhannya nyawa. Kalau pesawat ruang angkasanya meledak di udara ya sudah, keluarganya buangga. Tapi apakah orang Kristen bangga? Kalau dia menjadi anak Tuhan, jadi sahabat Tuhan, bahkan jadi mempelai Tuhan dalam rencananya yang agung mulia, yang amat maha besar. Nah, penutup saudara, saya kembali ke nomor 3. Jadi ada anugerah, ada pemeliharaan atau tentang berkat di tabernakel itu. Ya, Keluaran 23 ayat 25, berbaktilah kepadaku, aku akan mencukupi roti airmu, penyakitku lalukan. Ketiga tentang pengenalan, yang keempat tentang akhir zaman. 4 ini. Tapi yang ketiga di sedikit saya tambah. Ayo dibaca. Efesus pasal yang keempat. Ya, Efesus pasal yang keempat sebagai bagian terakhir. Saudara mengatakan ayat yang ke-11. Sudah dapat? Jemaat yang hadir supaya dibuka Alkitabnya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Siapa yang bisa bacakan ayat terakhir ini? Enggak ada? Ya,
saya baca aja. Ayat yang ke-11 ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Nah, begini saudara. Saudara dengar. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi maupun pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. 13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sekarang orang Kristen belum bersatu sungguh-sungguh kok. Masih banyak perpecahan dalam denominasi antar ini sinode ini. Sebab Roh Kudus masih ngerjakan loh. Gak usah nyalakan sana sini, gak usah bingung, gak usah khawatir. Ya, Allah sedang mengarahkan sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, jadi penting saudaraku, pengenalan ini supaya kita makin mengasihi Tuhan. Ini gunanya pengenalan kita akan Tuhan. Lewat pengajaran firman, kita itu makin mencintai Tuhan. Ada istilah tak kenal tak sayang. Logis ya. Kalau makin kenal, makin persekutuannya makin baik. Kalau enggak kenal, begitu juga dalam rumah tangga, kehidupan nikah, dalam pekerjaan, dalam bergereja. Kita makin kenal, makin sayang. Nah, untuk mengenal ini memang butuh proses, butuh waktu, butuh komunikasi. Butuh saling mengerti. Nah, di sini saudaraku, manfaat pengenalan supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Kenapa enggak bisa mengasihi Tuhan? Karena enggak kenal. Kenapa enggak bisa lebih mempercayai, mengimani Tuhan? Karena kita belum betul-betul mengenal Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Ya, saudaraku, kedua manfaat pengenalan itu supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Jadi akan muncul di akhir zaman itu macam-macam pengajaran. Dengan pengajaran firman Tuhan tentang tabernakel, saudara itu dikasih garis rambu-rambu. Sehingga gak gampang disesatkan. Ini firman yang bilang. Itu sebab Tuhan berkata, Musa, kamu harus buat persis. Kalau cuma alat secara jasmania, loh mana pelita emas di sini? Oh ini. Kalau cuma begini, untuk apa saudara? Simbol di gereja Tuhan yang saya layani di Kertomenanggal itu saya buat komplit dari peti perjanjian, pelita emas, meja roti, persis seperti yang digambar. Sebab saya ada jemaat yang bagian ekspor ini loh, mebel ke luar negeri dulu. Jadi kalau dia kerja bagus detail begitu. Cuma mesbah bakaran sama kolam pembasuhan sama pintu gerbang belum tak buat. Sebab kalau tak buat di tengah-tengah nggak bisa parkir nanti repot. Jadi kita harus pindah. Nah ya sudahlah di dalam gereja aja. Tapi ada gereja di Korea betul-betul ukurannya dibuat persis kayak tabernakel. Tapi manfaat rohani yang paling penting saudaraku. Ya, yaitu pengenalan akan Tuhan. Sebab aku akan duduk atau berada di tengah-tengah mereka. Supaya dikenal Tuhan itu. Nah, pengenalan akan Tuhan ini membuat saudara tidak gampang diombang-ambingkan dan tidak gampang ketakutan di akhir zaman. Sebab kalau kita mengenal Tuhan, gak takut. Contoh, Petrus belum mengenal. Begitu perahunya kena ombak, lalu Yesus meneduhkan angin ribut gelombang itu, murid-murid berkata,
siapa gerangan orang ini ya? Sehingga angin dan ombak diperintahnya. Loh, nggak kenal. Tapi kalau saudara baca Kisah Rasul 26 sampai 28 tentang Paulus yang dikirim untuk diadili di Roma, kapalnya kena badai dalam pimpinan kapten kapal itu Julius, maka Paulus bilang, tenang dia. Tadi malam malaikat Tuhan nampak kepadaku, kita semua gak akan mati. Tenanglah kamu, hanya kapal ini hancur. Allahku yang dahsyat yang hidup akan memelihara. Wih, di tengah gelombang. Arti rohnya di tengah gelombang dunia yang menakutkan. Saudara mau bekal apa? Pengenalan akan Tuhan itu modal yang paling terbesar. Baik untuk berkat, untuk pemeliharaan, perlindungan. Baik untuk saudaraku goncangan-goncangan. Pengenalan akan Tuhan membuat kita. Lihat Daud itu. Dia mengasihi itu karena dia kenal Tuhan. Dan ini menolong kita worship. Makin saudara kenal Tuhan, makin mudah saudara menyembah dia. Nah, salah satu cara mengenal Tuhan, saudara, dengar terakhir penutup. Yang disebut pengetahuan rohani. Saudara baca itu Efesus 3. Aku berdoa supaya mereka beroleh pengertian untuk memahami betapa dalam, tinggi, lebar kasih Kristus. Untuk bisa memahami, mengerti tentang kemuliaan rencana janji Allah itu. Jadi lewat pengetahuan rohani. Untuk mengenal saudara mesti lewat pengajaran firman. Suka baca, suka dengar pengajaran firman. Bukan firman yang cuma ngurusi hidup di dunia ini saja. Itu baik, itu boleh. Tapi lebih dari itu, tabernakel itu luar biasa. 2, lewat pengalaman. Bukan cuma pengertian. Nah, pengalaman ini yang namanya worship. Dia jamah segenap hidupku, kan begitu. Jadi dari pengalaman dengan hadirat Tuhan, saudara makin kenal dia, makin kenal dia. Dan lewat apa? Penderitaan demi Injil Yesus, demi nama Yesus. Paulus makin kenal sebab di tubuhku katanya ada bilur-bilur Yesus. Paulus ini sering dicowambui saudara karena Injil. Demi nama Kristus dan firman-Nya Kristus, Paulus disiksa. Lalu dia berkata, jangan ada yang menyusahkan aku ya, karena di tubuhku ada tanda bilur-bilur Kristus. Nah, pagi hari ini saudaraku, supaya kita jemaat gereja Pantai Kosta Tabernakel, ayo kembali mengenang Tuhan, pengajaran firman-Mu tentang tabernakel. Itu perlu kita renungkan kembali. Sekali lagi saya ungkap, satu soal anugerah. Ini kalau dikupas saudara setahun gak habis ini. 1 poin gak habis enggak. 2, tentang berkat Tuhan, pemeliharaan, perlindungan, penghiburan, kekuatan, kemenangan di situ. 3, tentang pengenalan akan Tuhan. 4, tentang akhir zaman sampai Ia datang kembali. Bukan lagi kemah di padang pasir, bukan lagi kemah di tubuh kita yang fana ini. Kata Paulus, bila tubuh ini yang fana dirobohkan, Allah menyediakan kemah yang kekal. Kesimpulannya, ayo bertumbuhlah. Kita ini masih anak-anak rohani. Jadi sahabat Kristus saja belum. Sahabat itu dekat loh. Kita ini sering masih anak-anak rohani. Belum mempelainya, belum. Sementara zaman sudah, akhir zaman sudah mau ditutup ini. Silakan pemain musik naik. Akhir zaman ini sudah mau ditutup saudara. Gak tahu kapan. 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, gak tahu. Tapi pertanyaannya pagi hari ini, percayalah kalau kita tumbuh mengenal Tuhan,
segala tantangan, segala keperluan hidup kita di bumi sudah di dalam pikiran, dalam rencananya. Ayo kita pujikan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita mengakui pada pagi hari ini semua apa yang kita rencanakan, semua kehidupan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Karena Dialah penjaga kita, Dialah pembela kita, Dia sahabat kita. Bahkan Dia juga menjadi mempelai pria kita, mempelai surga yang akan menjemput kita semua. Haleluya, ku di tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sekali lagi di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, 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 syukur, haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini sekali lagi Engkau boleh mengingatkan jemaat-Mu di tempat ini, bahwa kami semua adalah milik-Mu. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Bahkan Engkau sebagai penjaga kami, Engkau sebagai pencipta kami, bahkan Engkau sebagai sahabat dan mempelai kami. Terima kasih ya Bapa atas segala firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah dengan firman-Mu ini Tuhan, kami boleh kembali menghadapi dunia ini. Dan kami boleh percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Karena kami selalu berada dalam pikiran-Mu. Kami selalu berada dalam rencana-Mu yang agung dan besar itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu boleh selesai berbicara pada pagi hari ini. Tapi biarlah firman yang sudah disampaikan boleh kami simpan dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang boleh berbuah-buah, menyenangkan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kau mau pakai hamba-Mu dengan berlipat kali ganda Tuhan. Kau mau berkati pelayanannya, Kau mau berkati sidang jemaatnya, dan Kau mau berkati keluarganya lebih hari lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan segala doa pujian kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, mempelai pria surga kami. Haleluya, amin. Bersama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Yefta atas firman-Nya pada pagi hari ini. Kita akan berikan persembahan, diberikan kesempatan memberikan persembahan saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kita sembah kembali pagi ini saudara. Kita akhiri pagi ini pada pagi hari kembali kami mengundang Pak Pendeta Yefta untuk berdoa menutup dan doa berkat. Sayangi aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa
aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala pujian dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Jemaat yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dari sorga, berkat rohani dan berkat jasmani apa yang kau butuhkan hari ini, esok, sampai Maranatha. Dalam kasih sayang, anugerah, penyertaan berkatnya, Allah yang esa dan kekal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghentar saudara selamat sejahtera di rumah masing-masing. Haleluya. Amin.